Saudara-saudara terkasih, selamat pagi berkat dalam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Menduan, menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya Romo Martinus Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Sabtu 17 Juni 2023. Saudara-saudara terkasih, bacaan sebentar hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun, pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus berpulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, sahabat Tuhan, hari ini kita memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Ini ditetapkan Paus Pius ke-12, 8 Desember 1947, tepat pada peringatan ke-25 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima. Itu tahun 1917. Hati adalah tempat bertemunya kita dan Allah dalam relasi doa kita. Sementara itu, hati Maria adalah tempat kediaman Roh Kudus dan tahta kebijaksanaan. Bunda Maria selalu siap sedia untuk mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan, sebagaimana dalam Lukas 11 ayat 28. Sikap Maria dalam Injil hari ini menunjukkan kesucian hatinya. Maria cemas, khawatir, takut karena Yesus dalam usia 12 tahun pergi dan gak pamit, meninggalkan kerumunan mereka dan menyendiri. Ternyata Yesus berdialog, berdiskusi dengan para alim ulama. Maria dan keluarga mencari sampai 3 hari dan mereka bertemu Yesus di bait Allah. Saudara-saudari, ketika ditanya oleh Maria, Yesus menjawab dengan nada yang tidak mengenakan secara manusiawi, bahkan mungkin menjengkelkan. Namun Bunda Maria tidak marah sedikit pun. Bunda Maria tidak tersinggung. Bunda Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Disitulah kesucian hati Maria sangat jelas nampak. Saudara-saudari, kita pantas belajar pada Maria untuk pandai menyimpan segala persoalan, segala perkara dalam hati kita, baik itu persoalan pribadi, apalagi persoalan orang lain. Menyimpan dalam hati dan merenungkannya bersama dengan Tuhan sendiri, sehingga kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah marah, tidak mudah maki-maki pada orang lain. Namun kita tetap lemah lembut, tetap ramah dan rendah hati seperti Bunda Maria. Semoga demikian. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan kesucian hati Bunda Maria, yang sungguh menghadapi segala perkara, menghadapi persoalan dengan semangat rendah hati,
menyimpan segala perkara dalam hati, dan tidak pernah marah dan tersinggung dengan sikap putranya sendiri yang nampak sangat menjengkelkan. Maria sungguh teruji, sungguh dewasa dalam iman. Ajari kami Tuhan untuk bisa menyimpan segala perkara hidup kami dalam hati kami dan merenungkannya bersama dengan Tuhan sendiri, sehingga kami pun memiliki hati yang suci seperti Bunda Maria. Berkati juga pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati berkat dalam. Salam Mondoan.